Cuman gak lama setelah itu tenda senior, tenda alumni yang di bawah, yang paling bawah ambruk. Padahal kan posisinya dia paling bawah tuh tendanya. Dia masuk ke tenda langsung ambruk. Tolongin gua. Kita pada respon dong kayak, lu kenapa Lu kenapa John? Nih berat, badan gue berat, gue gak ngerasain apa-apa, setengah sadar, tolong. Itu kayak ya udah pada saling cerita tuh. Ada satu perempuan yang dia tuh emang lumayan sensitif juga. Dia ceritain kalau si Jono ini dia ngeliat dari awal itu emang ada yang ngegendong di belakangnya Jono. Kayak langsung lemes banget, langsung kita keluarin dari studio ke bawah buat cari angin. Oke. Dan dia bilang emang katanya si sosok yang dia ceritain datang nenek-nenek. Sosoknya nenek-nenek. Sosoknya nenek-nenek. Apakah ini adalah nenek-nenek yang sampai sekarang sering ikut sama Bang Fajar? Nah, coba mungkin Bang Fajar bisa komen. Wah, rame nih, biar rame. Biar rame. Halo teman-teman misteri, Balik lagi di Lari Malam Misteri. bareng gua Atila. dan gua Angga. Bang Angga, malam ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Kalau kita bicara konten kreator horor, pasti RJL5 menjadi salah satu yang top of mind dari Pasti. pecinta horor ya. Bener banget. Dan malam ini kita kedatangan bintang tamu yang merupakan ex tim RJL5. Dulu dia part of RJL5 berarti ya. Betul. Di sini ada Mas Mas Ganang. Mas Ganang, selamat datang. Makasih Mas Ganang. Sehat Mas Ganang? Alhamdulillah. Lama nih kita nggak ketemu. Iya nih. Lari ya, malam misteri ya. Kalau Mas Ganang kan suka lari ya. Suka lari betul. Sekarang jadi bintang tamu Pas di banget. Lari Malam Misteri. Mau lari dulu? Mau. Capek bang. Tadi kesini nggak lari kan ya? Enggak dong. Oh, tapi emang hobi lari. Hobi. Lari bang, cocok kan lari. Kira Malam gimmick Misteri. lu doang. Enggak. Enggak beneran. Nah, bisa di follow Instagramnya di situ, bisa ngeliat Mas Ganang. Berarti kontennya dengan hobi tentang larinya. lari ya? Betul. Oke. Mas Nah, Ganang. apakah Mas Ganang malam ini akan membagikan cerita horor yang dialami selama dia menjadi tim RJL5 atau ada pengalaman horor lain? Berikut adalah ceritanya. Oke, Mas Ganang. Tanpa berlama-lama lagi, biar pada nggak penasaran teman-teman misteri, gimana ceritanya? Oke. Salam kenal Mas Aga, Mas Tila, makasih nih udah undang gua. Kita thank you. Thank you banget Mas Ganang sudah Aman. mampir di sini. Ini gue mau bawain cerita pas gue masih kuliah di tahun 2016. 8 tahun yang tahu. 5 tahun lalu dong. 2016. Oh, 2016. Iya, 8 tahun yang lalu. Satu window ya. Satu window. Satu window, oke. Nah ini tapi sebelumnya ini benar-benar pengalaman gue yang masih gue inget sampai sekarang dari dulu. Sebelumnya kan apa ya, gue anak ini cerita background dikit. Oke. Saya anak Jakarta yang nggak pernah ngerasain hal-hal mistis atau apa. Terus akhirnya kuliah di luar di Jawa dan gue ngekos di sana dan gue kuliah di sana. Oke, sebentar. Lo nggak pernah ngerasain atau nggak percaya justru kayak denial hal-hal? Skeptis. Atau skeptis? Awal masih skeptis sampai SMA. Oke. Sampai awal kuliah pun masih skeptis. Oke. Sampai akhirnya kejadian ini yang menurut gue wah gila sih. Wah, itu RJL5 banget tuh bang. Wah, gila sih. Sorry Bang Fajar, gue pakai. Gila sih. Oke. Gimana? Langsung ini gue cerita. Langsung dong. Oke. Jadi pas itu 2016 posisinya angkatan gue lagi jadi panitia ospek. Oke. Jadi itu tahun maba ya, tahun baru. Maksudnya bukan tahun baru penghujung tahun, cuman maba baru masuk. Terus ya udah situ semua mahasiswa angkatan gue tuh jadi panitia. Dan itu harus, dan itu udah menjadi budaya lah di jurusan gue waktu itu. Apa tuh jurusan itu? Adalah salah satu jurusan di kampus di Jawa. Oke. Negeri? Negeri. Oke. Oke. Terus itu persiapannya kayak panitia-panitia pada umumnya sih. Kita persiapan tuh kalau nggak salah Hamin 2 bulan persiapan. Itu udah ngurusin perizinan sama dosen, dan itu udah di dosen tahu lah kita mau ngadain acara itu. Dan kita rapat-rapat bareng
alumni bareng senior-senior yang masih berada di kota di kampus itu. Dan juga kadang dosen pun menanyakan progresnya ke ketua pelaksana gua. Oke, ini sampai ke alumni berarti lumayan besar acara yang mau dibuat ya? Emang ini ospek satu jurusan dan emang budayanya itu semua elemen yang masih tersangkut paut dengan jurusan itu boleh ikut. Dan dari kampus lain yang jurusan sama pun boleh datang. Oh, kampus lintas kampus ya? Lintas kampus ya, jadi se-Indonesia. Wih, oke. Oke, jadi preparation selama 2 bulan, terus juga rapat-rapat tiap malam, ada aja tuh ya drama-drama panitia dan senior dan alumni. Terus akhirnya kayak ini langsung aja ya biar nggak terlalu lama, kayak persiapan tuh kita hamin seminggu, akhirnya diputuskan kita di bawah kaki gunung di camping ground. Terus camping ground itu banyak site-nya yang buat disewain lah. Oh, titiknya banyak. Titiknya banyak ya, jadi ada di bawah sama di atas. Nah, tempat gua itu di atas, persis banget di bawah kaki gunung. Jadi camping ground gua di sini, di depannya tuh langsung gunung itu. Jadi lu ngeliat Oh, view-nya cakep ya? View-nya cakep. Oke. Dan itu bentukan tanahnya leveling. Jadi naik ada tanah 1, terus naik lagi tanah 2, naik lagi tanah 3. Nah, sebelah kanannya itu pohon pinus. Hutan pinus. Terus sebelah kanannya ya hutan biasa. Nah, itu di sana panitia dibantu sama senior hamin seminggu babat motong bersihin rumput-rumput yang tinggi-tinggi, terus tanah-tanah yang nggak rata diberesin sama panitia. Itu masih aman-aman itu, Mas. Karena kan cuma rumput di camping ground kan? Iya, di camping ground. Nah, cuman emang waktu itu bulan-bulan hujan. Jadi emang ada hujan, cuman normal. Pada umumnya, cuaca pada umumnya aja. Dan di sana itu kita persiapan, dan waktu persiapan itu bukan cuman jurusan gua doang yang ada acara di sana. Jadi camping site yang di bawah tuh ada yang make juga. Dari jurusan lain tapi kampus lo? Bukan, beda kampus. Ingat gua. Oke, itu kita preparation aman. Akhirnya kita langsung ke hari H keberangkatan. Jadi itu panitia-panitia dipecah, ada yang di kampus sama ada yang udah di lokasi. Nah, itu kita berangkat bareng maba itu naik truk sapi, truk kuning. Oh, terkebuka. Terkebuka, ya benar. Truk itu jadi kita Tapi bareng sapi. Nggak ada. Sapinya udah di lokasi. Jadi itu kita naik berapa truk, kita berangkat kita tuh di sana rencana 3 hari 2 malam. Buat acaranya. Kita berangkat dari kampus itu sekitar jam, ini kalau nggak salah sekitar jam 10-an. Dan estimasi ke sana tuh kurang lebih sejam. Oh, nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh, betul tempatnya. Ya udah, kita perjalanan tuh masih aman, jadi kan Mawamba disuruh bawa peralatan mereka lah. Dan di sana emang kondisinya itu panitia yang merangkul maba, sisanya jadi antagonis. Jadi tukang marah-marahnya lah. Oh, emang udah di set ada nih bagaimana marahnya? Iya, jadi udah dibagi-bagi, dikelompokin. Oke, berangkat, kita aman. Nyampe sana kan siang ya. Siang nyampe langsung yang panitia di sana nyambut, tenda udah berdiri tuh, Bang. Tenda di level pertama itu buat alumni, dosen, sama senior. Tenda level 2 itu buat panitia. Dan di samping tenda panitia itu yang dekat hutan pinus itu tenda konsumsi. Masak-masak di sana, dan kita bikin parit pembuangan sampah dan limbahnya itu masuk ke dalam hutan pinus. Oh gitu. Nah, di dalamnya sama nyimpen peralatan-peralatan kayak pacul, peralatan besar gitu. Di situ dalam hutan pinusnya. Dan di paling atas itu tenda maba. Dan itu kondisinya paling atas itu yang paling dekat sama gunungnya. Yang paling kebuka. Iya, dan itu di campsite gua bener-bener kebuka lah, yang ada pohon cuman kanan kiri. Ada sih satu pohon di tengah. Dan ada toilet di tengah sama 2 toilet di paling ujung dekat tenda senior, tenda alumni. Ya udah, di sana maba datang, masih normal, langsung persiapan makan siang dan sholat
berjamaah, sholat bareng-bareng. Oke, masuk di acara awal tuh masih apa ya, ngasih sambutan, terus ngasih briefing buat penelitian, turun lapangan ke warga, ngasih ke maba. Itu masih normal di malam itu. Di siang sampai sore masih aman lah. Terus masuk penghujung mau maghrib tuh, mulai apa ya, mulai jam 5, jam 6 kan emang katanya apa sih tuh, emang waktu-waktunya aktivitas keluar. Iya, horor-horornya di situlah ya, udah mulai. Nah itu juga mulai aneh tuh. Oh, udah mulai ada tanda-tanda aneh. Udah mulai dari benar-benar tenang, tiba-tiba angin mulai berhembus tuh bang, dari arah gunung. Oke. Karena tenda kalian. Ke arah tenda kita. Oke. Dan itu kan harusnya yang paling berimpact, yang paling kena tenda maba dong, yang paling atas kan, ya kan, ya oke. Angin udah mulai, terus maghrib itu udah mulai hujan, awalnya dari rintik, terus lama-lama deres, dan itu posisinya lagi kegiatan presentasi buat penelitiannya si maba itu mau presentasiin apa ke. Di situ pun ada dosen, ke senior sama ke alumni. Nah oke, kondisi hujan makin deras nih, angin makin kencang. Dan lu tahu bang yang gue rasain, harusnya kan gue di bawah kaki gunung yang udah lumayan tinggi, gue nggak tahu berapa mdpl, itu harusnya dingin dong. Iya, apalagi hujan. Tambah hujan. Iya. Nah di situ yang gue rasain, anginnya anget. Anget. Jadi kayak penghangat ruangan gitu soalnya ya. Iya, angin yang berhembus itu lo ngerasainnya hangat. Anget di gua ngerasainnya. Dan itu gua kira gua doang sendiri yang ngerasain. Terus kayak tiba-tiba lagi break kan karena tenda bocor dan lain-lain. Maba masuk ke tendanya masing-masing. Kita panitia sama dosen dan lain-lain tuh ngerapatin. Ini kita lanjutin apa gimana? Atau kita istirahatin dulu aja si maba. Ya ketunda lah ya berarti. Ketunda. Nah pas lagi ngobrol-ngobrol itu, ya kayak satu-satu orang kayak nyeletuk, ini anginnya aneh nih, anginnya nggak biasa nih. Itu dari maba atau dari tim? Dari tim gua panitia seangkatan. Jadi confirm pada merasa juga anginnya tidak normal ya. Iya, dan itu ada temen gua, kita sebut aja siapa ya, si A lah. Si A ini orangnya sensitif. Cowok cewek? Cowok sensitif. Nah. Iya. Sensitif akan itu. Bukan sensitif perasaan. Baper. Tapi kebetulan baperan juga sih orangnya. Iya. Ini kata. Kan gak disebut orang. Iya, nggak disebut. Tapi itu kan gue gitu. Oke. Terus lanjut akhirnya diputuskan kita istirahat sejenak tuh. Udah menuju hampir tengah malam. Dan itu kita ngelakuin, ini tuh kondisi makin chaos bang, angin tuh makin kencang. Dan masih sama nggak yang lo rasain? Masih, gue nggak ada rasa kedinginan sama sekali. Oke. Jadi hujannya makin deras, anginnya makin kencang. Betul. Oke. Dan di situ gue nggak ngerasa kedinginan, teman-teman gue juga nggak ngerasa kedinginan. Cuman di situ satu persatu panitia tumbang. Maksudnya tumbang dalam arti sakit, yang cewek-cewek. Dan ada satu momen itu kita ngelakuin doa bersama. Oh, doa bersama. Karena udah merasa situasinya tidak kondusif nih. Benar. Dan kayaknya ini bukan kondisi yang biasa deh, bukan kondisi normal. Kayak di luar logika lah. Di luar logika benar, kayak ada something wrong. Oke. Akhirnya doa bersama. Doa bersama itu kecuali maba ya, panitia, dosen, senior sama alumni aja yang doa bersama. Itu di situ doa bersama. Nggak tahu kayak beberapa menit setelah doa bersama itu angin mulai mulai mereda. Tapi meredanya sebentar doang. Setelah itu anginnya kencang lagi, masuk jam 1-an kencang lagi, makin kencang. Kita panitia langsung kepikiran sama tenda maba, soalnya dia kan paling atas. Kita kan pakai tenda tentara tuh bang, yang tenda peleton. Yang ramean ya? Iya yang ramean, yang pasaknya tuh kan tinggi-tinggi. Iya. Nah itu panitia megangin pasak-pasak tenda maba semua.
Jadi kita solid megangin biar nggak terbang. Soalnya kan logikanya harusnya tenda paling atas dong yang gampang terbang. Iya. Jadi kita pegangin itu semua pokoknya situ kekompakan angkatan gue tuh sangat luar biasa tuh. Tim konsumsi buat orang-orang yang megangin dikasih jahe anget, diminumin. Jadi saling Support ya satu sama lain. Ya. Itu kejadian yang luar biasa sih yang nggak bakal bisa gue lupain tuh. Si mabanya gimana mabanya? Si maba anteng aja di dalam tenda. Oh karena emang mereka disuruh dalam tenda. Dalam tenda suruh tidur. Terus cuman gak lama setelah itu tenda senior, tenda alumni yang di bawah, yang paling bawah ambruk. Padahal kan posisinya dia paling bawah tuh tendanya. Coba ambruk. Tuh ya salah satu misteri ilahi lah ya kenapa. Nah setelah pada megang-megangin akhirnya menjelang subuh itu kondisi udah reda, udah aman. Ya udah panitia satu-satu pada ganti-gantian tidur. Dan itu posisinya beberapa panitia perempuan itu pada tumbang, pada sakit. Kecapean dengan kondisi yang juga chaos kan. Ya udah di pagi harinya kan akhirnya kita laporan ke si penjaga camping site. Pas laporan ternyata si petugas camping site cerita pada malam pas lagi badai itu kan tuh camping ground bukan gua doang yang ada acara pada malam itu, ada kampus lain bener. Nah yang camping ground bawah itu katanya ada yang ketimpa pohon tumbang. Oh gara-gara angin kencang itu kali ya? Iya itu kata si penjaganya. Cuman kondisinya gimana nggak tahu, nggak diceritain lebih lanjut. Ya udah akhirnya pagi hari kan ya udah normal tuh kita ngelakuin kegiatan ospek pada umumnya berjalan dengan lancar. Panitia-panitia yang malam pada istirahat, ngumpulin tenaga lagi. Nah, itu kita juga pada cerita-cerita kan. Anjing malam chaos banget ya. Badai apa-apa. Saling konfirmasi. Terus juga anget ternyata kan. Nggak cuma gue doang yang ngerasain. Ya udah tuh ini kan hari terakhir nih. Maksudnya malam terakhir ya. Pas sore malam tuh panitia maba pada presentasi hasil turun lapangannya ke senior dan ke alumni. Nah di malam terakhir ini ada kejadian yang sebenarnya horor, cuman karena orangnya agak lucu jadi ada sedikit komedinya. Karakter aslinya orang lucu. Iya benar. Jadi itu ada kita sebut aja si Jono. Dia tuh divisinya jagain genset. Genset. Iya. Buat listrik berarti ya. Listrik ya. Jadi buat kalau bensinnya habis dia yang nge-refill. Nah itu posisi genset tuh antara tenda panitia sama tenda senior, terus agak ngarah ke hutan pinus. Jadi agak mojok ke belakang. Iya. Sendirian tuh Jono di situ. Sendirian si Jono. Agak kecil kali ya. Oke. Terus kayak jam-jam berapa ya? Kita udah mau persiapan pembangunan maba buat jurit malam. Nah itu jurit malam di gua tuh maba dikelompokin. Nanti disuruh jalan ngelewatin pos. Nah di pos terakhir itu nanti pendinginan. Pos terakhir. Tapi pos awal-awal tuh intensitas ngomong kotornya tuh makin tinggi ke satu bagian marah-marah itu kan. Iya, 1 low, 2 medium, 3 high, 4 cooling down. Dimarah-marahin tuh ya pokoknya si marah-marahin pokoknya. Ya. Ya semua omongan keluar lah situ. Nah pas mau proses itu tiba-tiba si Jono lari tuh dari belakang. Tolong. Dia tuh perawakannya agak gemuk. Si Jono ini. Berarti sekitar jam 11-12an ya? Iya, jam segituan. Nah, benar. Tolong. Dia masuk ke tenda langsung ambruk. Tolongin gua. Kita pada respon dong kayak, lu kenapa kenapa John? Nih berat, badan gua berat, gua nggak ngerasain apa-apa, setengah sadar, tolong. Ya udah situ ada si temen gua si B ini, dia itu bisa juga kayak cuman sekedar tahulah cara orang misal kesurupan ditanganinnya gimana. Ya kan katanya pakai
jempol kaki ya dipencet Iya, gini iya, terus aliran darah. ya terus dilepas. Nah pas mau ditolongin sama si B ini, dia nanya, Jon ini mau gue tolongin sekarang apa nanti? Si Jono jawab, nanti aja ya. Situ kan kondisi lagi panik-panik terus dia ngomong gitu, wah anjing. Jadi kan apalagi teman bercanda orang mikirnya bohongan kali gitu kan. Iya, mikir, wah lu bercanda ini. Nah, Terus kayak berapa saat, kagak gue serius sekarang bercanda maaf gitu ya. Emang agak komedi nih orang nih. Agak berisi juga orangnya. Agak berisi juga. Bayang lagi lucu banget. tadi kan dia bilang, gue berat nih, emang berat kan. Iya juga sih. Ya udah setelah itu akhirnya ya udah dikeluarin lah, ya udah Bismillahirrahmanirrahim bla 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 bla. Kayak dikeluarin terus kayak si Jono langsung mual-mual. Langsung muntah. langsung oe. Langsung Sampai muntah? enggak keluar muntahannya. Ya udah tuh si kasus Jono kelar, dia istirahat, ganti shift sama yang jagain genset lainnya. Nah ya udah pembangunan maba kan tuh. Bangunan maba, mereka pada mulai jalan ke pos. Udah mulai nih juga tuh Jurit malam itu kedengeran tuh senior ngomong, jancu, itu yang marah nih. anjing, gitulah. Akhirnya tapi kan itu cuman tugasnya tim acara ya lah, yang di sana. Oke. Nah pas itu gue kebetulan divisi dokumentasi itu lagi di tenda lagi istirahat. Itu bukan shift gue jaga. Dan itu di malam itu mayoritas mayoritas panitia pada tumbang. Pada sakit dan rata-rata tuh perempuan. Nah itu ya udah lagi pada ngobrol-ngobrol, lagi dipijitin, dikasih salep balsem hangat-hangat, disuapin. Itu kayak ya udah pada saling cerita tuh. Ada satu perempuan yang dia tuh emang lumayan sensitif juga. Dia ceritain kalau si Jono ini dia ngelihat dari awal itu emang ada yang ngegendong di belakangnya Jono. Dan itu katanya sih kuntilanak. Itu mungkin yang Jono bilang berat kali ya, maksudnya Jono kan tadi sempat bilang gue berat. Iya mungkin. Kelihatan si cewek itu Diglendotin, bener. Dan itu yang mau masuk ke Jono kali ya, yang katanya si Jono Bisa jadi. ya hilang kesadaran. Iya kayak setengah badan gua nggak berasa gitu aja kan. Itu dari kapan diglendotinnya? Nah itu gua Nggak detail Nggak detail, kayak. yang jelas dia ngeliat sosok nglendotin si Jono. bener. Dan kayak kan genset dia di sampingnya gitu. Terus dia lari, kata si perempuan ini ya nggak lama dia lari tuh ada si perempuan itu ngelendotin. Tapi baik tahu si Kunti. Kenapa itu? Lihat si Jono sendirian, Maksudnya jagain genset, ya kan? Niatnya baik. Temenin mas, gitu kan? Masih Jono. Iya. Siap. Iya, Bisa jadi. Jono. Nah. Iya. Terus itu pas kondisi kayak gitu ada satu perempuan mau ke toilet bang. Ini beda lagi ya sama yang tadi. Beda. Kunti itu ya. Beda. Oke. Nah. Jadi toilet itu depan tenda. Dia satu bilik gitu, bangunan udah semen sih. Dan permanen. WC-nya WC jongkok. Nah si perempuan ini dia dianterin tuh sama temennya berdua. Biasa lah cewek kan gitu. Biasa ngomong sendiri. Ya udah dia masuk, dia jalan keluar, masuk toilet. Tiba-tiba yang masuk toilet nih nggak lama langsung dobrak pintu keluar, lari ke dalam tenda, ninggalin sih yang nungguin. Tuh yang nungguin berarti nggak kali ya? Kayak ya udah dia lari, yang nungguin nggak lama, bingung terus lari juga tapi udah nyampe tenda, wah dia kayak nafas capek kan lari kan, wah anjing, gue tadi mau ke toilet mau buang air dari kloset jongkok itu keluar kayak jari 3 bang di bawah ceker ayam. Dia ngeliat itu ceker ayam keluar, dia langsung lari. Bete juga sih bang, mau buang hajat atau mau dari WC lagi. Iya. apa pertanyaannya ada orang makan dimsum ceker dimakan utuh, Keluarnya utuh. dikeluar utuh, Tiga begini. terus gak disiram sama dia. Bisa jadi nggak disiram ya. Iya. Nah pokoknya tuh kondisi setelah itu si cewek itu makin lemas dia.
Yang habis ngeliat ceker. ceker, iya, dia makin lemes. Dan itu kan kondisi apa namanya panitia perempuan pada tumbang, sisa cowok-cowok tangguh doang. Wih, termasuk gua. Pejantan tangguh. Tapi pada punya pasangan nggak pejantan tangguhnya? Enggak. Enggak. Tangguh banget sih. Tangguh banget itu. Menghadapi hari-hari sendiri. Jadi gue emang posisi gue itu disuruh jagain dulu yang di tenda. Gue ngejagain lah di sana. Terus kayak nggak lama temen gue dari tempat jurit malam tuh datang ke gue. Sebenarnya kita ada HT, cuman HT-nya pada mati. Jadi datang manual, nyamperin kayak, Nang tolong Nang di pos terakhir, pos cooling down, butuh bantuan ngangkat maba. Oh, dan tumbangan. Ada yang serupan. Ya udah, gue lari ke sana. Jadi kayak gantian jaga. Jadi si cowok ini disuruh jagain tenda, gue yang ke sana. Jadi gue ke sana dan itu cewek yang maba kesurupan. Dan pas gue datang ke sana ngeliat dia emang si cewek ini matanya tuh udah putih. Kayak Undertaker gitu. Putih Iya, semua bola putih mata. semua, bola mata putih. Putih, kita sebutin namanya Siti. Nah situ kita megangin dia kan. Nah itu tapi meganginnya benar-benar berat bang. Dia tuh perawakannya nggak terlalu gemuk, normal lah, sebang Tila cuman agak pendek lagi. Ya badannya maksudnya normal aja. Normal aja. Nggak gemuk ya. Tuh berat tuh kita megangin dia. Dan di situ datang senior gua. Senior gua datang. Kenapa ini? Kenapa? Ini si Siti kesurupan, kemasukan. Ya udah, ini si senior bisa juga dia. Kayak langsung ngajak ngobrol. Heh, kamu siapa? Di mana Siti? Dibalas dong bang sama Siti. Dibalasnya tapi suara cowok, tapi dibecandain. Berarti lu dengar suara si Siti ngebahas misalnya jadi suara cowok berubah. Iya, beda. Aku siapa ya? Siti di mana ya? Tapi dengan suara cowok. Dengan suara cowok, tapi nada bercanda. Iya. Ngejek benar. Ngejek yang nanya ya kan. Iya. Nah itu anjing, pada kaget kan. Lu posisi lagi megangin lu nih. Posisi iya lagi, enggak dia tiduran di bawah lagi megangin. Terus dengan posisi matanya putih semua Putih lagi semua ya? masih. Terus Kayak dibacain surat, tuh dia ngikutin kayak Bismillahirrahmanirrahim, dibacain Al-Fatihah kan, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Dia ngikutin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Waduh. tapi dengan nada ngejek gitu. Enggak, nada cowok, cuman ngikutin Bacaan yang bacaan si Al-Fatihah. senior. Iya. Dan di situ kayak menjelang mau mendekati subuh lagi yang lebih dekat. Mulai rame kan kayak ini panggil ada yang lebih senior lagi. Dia lebih sakti lah. Abang-abangannya jurusan gua. Kayak cuman umurnya beda setahun sama dosen. Emang dedengkot. Pertanyaannya dia telat masuk kuliah atau memang betah ya? Dedengkot serem deh orang. Berdalam ilmu dia bang. Orang gue perawakannya kurus, tinggi, sengeri dah pokoknya perawakannya. Dia datang bareng dosen juga penasaran ikut datang. Nah si abang-abangan gue ini satu orang, kayak cuma langsung gertak doang. Kamu mau saya keluarin apa keluar sendiri? Dia ngomong gitu. Tapi diulang 2 kali. Kamu mau saya keluarin atau keluar sendiri? Dengan nada tegasnya dia. Tiba-tiba si Siti ini sadar. Wah, bang, ini Siti. Udah nggak putih matanya. Udah nggak putih, udah normal. Ya udah langsung langsung didudukin, dikasih air gitu-gitu. Dan itu dosen ngelihat. Ada satu dosen gue di sana ngelihat. Ya udah semua kayak pada alhamdulillah. Lega. Acara kelar kan akhirnya subuh udah kelar, tinggal cooling down kan. Nah jadi kalau udah cooling down itu kan mereka ada prosesi, berarti kalian udah kalian selamat nih official masuk ke jurusan gua.
Nah itu udah bisa boleh bercanda tuh, udah asik. Udah berbaur lah. Udah berbaur. Jadi si maba pada balas dendam, nyipratin gua, nyipratin senior dan lain-lain. Ya udah akhirnya panitia istirahat, tinggal closing kan. Closing tuh kayak ya udah sambutan masing-masing dari perwakilan ngomong. Nggak lama, ini udah terang, tenda panitia ambruk. Tenda panitia tuh yang Di tengah. Kalau sebelumnya kan senior. Oke. Ambruk tiba-tiba robek, crack. Dar. Tuh kalian acara lagi yang kumpul-kumpul Di depan tenda panitia. Jadi masih ada space kosong gitu pada ngumpul di sana pakai terpal. Ya udah ngobrol-ngobrol di sana. Tiba-tiba ambruk. Pada kaget dong. Gak ada angin, gak ada hujan. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba crack. Dar. Ya udah, itu ya udahlah, udah pagi, udah kelar juga. Terbit matahari udah. Iya, udah terbit. Ya udah tuh. Kita kayak biasa, acara selesai. Alhamdulillah packing aman, laporan ke yang punya tenda bahwa ini ambruknya bukan karena kita. Iya. Maksudnya ini bukan kesengajaan. Takutnya dia malah disangkai gara-gara. Nah itu lebih ngeri sih, suruh ganti rugi. Nggak punya duit. Tapi juga mahasiswa. Nah itu. Ya udah, tapi alhamdulillah si punya tenda percayalah sama paham. Oh kalian ini ya di tenda acara di atas ya. Hari ini sampai hari ini ya. Oh iya sih emang lagi pada angin kencang gitu. Ya udah dimaklumin. Nah ini beres nih istirahat. Akhirnya acara selesai, kita pulang. Nah kayak setelah itu kita ngumpul lagi buat evaluasi. Ini posisi udah di kampus. Udah di kampus. Oke. Evaluasi, cerita-cerita kayak kejadian malam tuh ada apa sih? Ternyata ada satu orang si A ini yang tadi pas pagi sensitif itu cowok kan ya? Cowok itu bilang katanya acara kita tuh nggak direstuin sama yang punya tempat, terutama si penjaga gunung. Jadi kenapa tendanya rubuh, anginnya anget, itu katanya pasukan. Jadi raja sama ratu pakai pakaian Jawa naik kereta kencana bersama pasukan-pasukannya di belakang. Itu ngelemparin tombak gitu. Jadi anginnya itu katanya sih visualisasinya ya tombak yang mereka lempar, pedang mereka lempar, terus akhirnya kena ke tenda senior, robek, ambruk. Bukan cuma ambruk, makanya robek, emang robek. Iya, emang robek. Lo melihat robek kayak bener. Robek, ada robekannya. Nah, diserang katanya kayak gitu. Terus juga ada yang bilang kan si senior ini di LO-in kan, ada LO-nya dari panitia. Nah, si panitia ini dia ngelihat ada sosok hitam kencang dari arah hutan pinus. Kayak berlari gitu. Iya, kayak Sonic. Bentukannya kayak Sonic, tapi shadow doang gitu, hitam. Lari-larian, set ngelilingin, terus si LO gue tumbang. Nah itu kan emang gue baru tahu dia tumbang tuh pas selesai acara gitu. Oh ala lu tumbang ya Pak, yang kemarin pas acara ya, pantas gue cariin, gue nggak ngeliat lo di situ. Ternyata dia di tenda medis. Ada tenda medis juga di situ. Ya udah, kita tukar-tukar cerita. Jadi ada satu pohon yang di tengah-tengah camping site gua. Itu kita semua ngeliat, itu dia pas angin nunduk banget. Batangnya tuh besar berapa? Sepohon pinus lah, tapi ada bercabang di atasnya gitu. Tuh begini kayak sujud, tuh deket banget. Nah itu kalau kata temen gue yang lihat, tuh ada kera-kera gitu yang lagi geledotan. Jadi emang kondisinya kalau cerita teman-teman gue pada kita tuh diserang pada malam itu. Yang versinya si Ayah lihat ini ya. Iya. Lo ngeliat juga barusan. Iya.
Kalau akhirnya kita ketemu maba kan udah itu. Ada semaba nanya cewek, Mas, yang malam pertama pas Mas megangin tenda kita, itu aku denger suara ini deh, kaki kuda sama lonceng kuda. Wah, relate dong. Relate, kereta kencana. Kereta kencana. Ternyata dia emang masih bangun, nggak tidur, ya wajar lah. Dan dia nanya itu, berarti ada 2 point of view dong dan sama. Iya. Berarti ya oke lah, masih bisa diterima lah nih. Berarti kan emang kita diserang nih. Betul. Nanya itu pas gue hari itu di 2016 tuh momen termerinding gue sih bang. Iya. Yang awal skeptis kan dibilang dari awal. Iya. Itu memaksa lo buat percaya bahwa adalah hal gaib ini ya. Tapi sorry, gue kalau dari beberapa cerita pengalaman horor, apalagi kayak di Makrab seperti ini tuh sampai ada makhluk setempat, penghuni setempat yang menyerang kegiatan karena tidak disukai, itu ada hal-hal yang tidak disukai dilakukan atau ada pantangan yang dilakukan. Nah, apakah itu dilakukan juga sama salah satu peserta mungkin? Ada ternyata pas lagi persiapan Hamin seminggu, ada senior gue yang ikut ke sana dan mereka main kain mori kayak kain kafan. Susu. Kain mori. Iya, kain mori. Jadi kayak kain kafan gitu. Ngapain nih main tuh? Iseng aja. Iseng sama, kalau seinget gua sih ya, ini kalau gua nggak salah biar nggak hujan pas kita persiapan itu. Ritual berarti dong? Iya, semacam ritual itu. Dan itu Senior yang melakukan. Dan itu kayak salah satu sebabnya lah. Cuman kayak pas kita ngulik-ngulik, ngobrol-ngobrol sama senior, sama alumni, tapi ada aja sih alumni yang buang air kecil sembarangan di hutan pinus Pas lagi acara. Terus kan Padahal udah ada toilet ya? Ada toilet. Tapi ada cekernya. Ya. Nah, itu katanya yang Sonic cepet itu tuh dari hutan pinus yang dikencingin. Yang hitam itu ya. Gara-gara Kasian ya si Jono ya, banyak yang nemenin di Sonic si yang cewek. Itu lumayan gokil sih. Jadi di situ gue kayak percaya bahwa emang ada di sekitar kita. Cuman ya asalkan selama ini gue nyambungin sama pengalaman kerja gue di RJ 5 selama Ada nih. Ya. nanti selama kita nggak ganggu itu sebenarnya nggak masalah. Ya masing-masing lah. Masing-masing. Dan jujur gue pengalaman gue suka naik gunung. Suka naik gunung pagi-pagi, tektok lari, naik gunung biasa, bawa carrier, jalan-jalan malam. Itu gue nggak pernah kejadian sekalipun horor. Karena lu juga menjaga sikap dan diri mungkin Menjaga sikap, kegiatan ya. Nggak ada usaha buat nantangin, nggak juga kepo nyari-nyari mereka. Nggak ada, jadi iya. Ada negatif. aja. Nggak ada negatif thinking lah. Jadi kayak orang-orang tuh, lu kan suka naik gunung, bla 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 bla. Masa nggak ada pengalaman horor sih di gunung? Kagak ada, sumpah. Pengalaman horor gue pas camping, pas ospek kemarin doang. Kampus doang. Itu yang benar-benar kerasa sama gue. Dan saksinya banyak ya. Tapi, sorry, ada konfirmasi nggak ke penjaga camping site tersebut? Apakah sebelumnya pernah ada kejadian serupa gitu? Karena ini kan cukup ekstrim ya. Ada sekelompok mahasiswa berkegiatan di sana dan diserang gitu. Ini kan ekstrim dong. Lumayan. Apakah sebelumnya ada kesurupan? ada kesurupan? Kalian akhirnya cerita nggak? Gelendotan. Yang kalian alami cerita nggak ke penjaganya? Penjaga. Gitu? Cerita sih. Kayak kita kan masih ada pengurusan lah ya yang harus dituntasin. Jadi cuman pas itu gue nggak ikut. Gue cuma dengar cerita doang. Ya udah, mereka cerita katanya sih ya baru pas kita doang. Sebelum-sebelumnya belum pernah Ya ada nggak se ekstrim itu. Kesurupan ada, pernah apa-apa, cuman se ekstrim sampai nyampe. tenda robek. Iya, itu pas acara gua doang. Oke. Iya, Gitu. Iya. Ya cuma kalau pas acaranya sih ya paling yang mungkin men-trigger ya tadi kencing sembarangan. Ya. Awal Hamin 7 tuh Kain Kain mori itu lah, kayak kain kafan gitulah. Itu kan kemungkinan ya. Kemungkinan sama kan emang senior kan
mabok lah, Motor lah, minuman keras, miras. Itu dia sebenarnya sepertinya ya. ya salah satu trigger lah. Salah satu triggernya mungkin. Karena apalagi kalau udah mabok itu kan nggak sadar kan pada ngelakuin apa. Iya. Sama itu tadi mungkin kata-kata kasar ya, itu kan juga menjadi bisa salah jadi, satu yang karena kan disukai sama mereka ya katanya. Mungkin ya. Tapi berarti saksinya tadi nama-nama yang disebutkan semua itu disamarkan ya. Disamarkan. Tapi misalnya mereka nonton video ini berarti Harusnya mereka tahu. wah cerita kita nih, wah itu gue itu kayaknya gitu ya. Apalagi si Jono ya. Nah. Gua tuh diciriin lagi agak besar. Gue penasaran sama si A yang sensitif sih. Iya. Oh yang akhirnya dia menciptakan diserang gitu kan si A itu kan. Ada sih orangnya Jakarta dia bang. Oh. Sekarang di Jakarta. Tadi disampaikan juga itu mungkin jadi salah satu pengalaman horor paling ekstrim yang pernah Mas Ganang alami ya. Satu-satunya. Kan gue mengenal Mas Ganang nih sebagai tim RJ5 pada waktu itu ya. Ya, X. Sekarang udah jadi X. Nah, Tim RJL 5. Betul. Halo Mas Ivan, halo Mas Fajar. Nah, kita tahu lah RJL 5 kontennya horor ya. Benar. Nah, selama Mas Ganang bekerja di RJL 5 sebagai tim produksi ya dan tim kreatif, betul. ada nggak sih pengalaman horor yang Mas Ganang alamin atau tim alamin? Selama di RJL. Selama di RJL ya, Iya. yang gue alamin apa ya, pertama kali buat kerja di sana sebagai tim produksi dan kreatif mencari cerita-cerita horor, ya gue awalnya kayak lumayan suges lah, jadi sages kan. Oh iya. Jadi sages. Pernah tuh pas syuting narsumnya cerita tuh gue merinding. Tapi ya sekedar merinding doang sih. Kalau ngeliat wujud sosok tuh belum pernah. Apa ya, paling ini sih pas ini bareng editor RJ5. Sekarang masih kerja sih sana. Dia tuh pernah bilang dia datang pagi, pintu belum dibuka, Bentar belum ada orang berarti. ntar belum ada orang. Dia ngetok, tuh ada di dalam, anjing merinding gue. Ada suara kayak anak kecil main. Nah, mungkin lo kalau nonton bisa komen. Sebenarnya kalau yang diganggu, kalau gue pribadi sih enggak ya, lebih ke si editor ini sih. Tapi emang dia sensitif atau gimana? Nah itu sensitifnya nggak tahu sih, kayak cuman kayak digangguin aja. Dia lagi cerita lah kalau Dia cerita ke tim. Dia lagi nginep, tiba-tiba di komputernya si Ivan tuh kayak ada yang ngetik tertek. Oh ada suara di dalam Sama paling kalau ini sih ada satu narasumber yang memang sensitif banget, perempuan. Tuh lagi ceritain, jadi sebenarnya ada apa ya, tiba-tiba gua mau ganti cerita dia. Dan dia bilang yaudah nggak apa-apa. Jadi misal awal gua mau dia ceritain A, tapi pas datang request gua ganti jadi B. Oke, tapi memang keduanya cerita asli ya. Cerita asli. Ya. bukan di setting-setting. Bukan setting. Karena RJ5 pasti ceritanya asli. Oh, tidak seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jadi pas si cewek ini cerita, tiba-tiba di tengah syuting Si narsum ini. si Bang Fajar, dia udah ngerasa wah ini narsum udah gak bener nih. Udah dia cerita udah ngelantur, udah diulang-ulang, terus kayak si Bang Fajar ngeliat si narsum Aneh. kosong. Dan katanya sih kalau gua inget Bang Fajar juga ngerasa kayak berat gitu katanya. Terakhirnya kita stop tuh syuting. Padahal belum selesai nih. Belum selesai. Dan itu kalau nggak salah maghrib. Nah, kalau selesai ya bener aja pas kita stop si narsum perempuan ini kayak langsung lemes banget, langsung kita keluarin dari studio buat ke bawah buat cari angin. Oke. Dan dia bilang emang katanya si sosok yang dia ceritain datang nenek-nenek. Jadi dia lagi hadir ceritain pas saat nenek-nenek syuting. dia, hadir. Mau eksis dia.
Nah, berarti kan itu di stop sebelum selesai. Tapi akhirnya diselesaikan dan ditayangkan atau batal tayang sama sekali? Batal tayang sama sekali. Sosoknya nenek-nenek. Apakah ini adalah nenek-nenek yang sampai sekarang sering ikut sama Bang Fajar? Nah, coba mungkin Bang Fajar bisa komen. Wah, rame nih, biar rame. Iya. Gue selama syuting. Terus terakhir sih, proyek terakhir gue. Pas itu lagi penelusuran, kita bikin bareng brand. Oke. Oh, ke lokasi nih ya. Lokasi langsung. Ini buat nggak pernah kan RJL ke lokasi itu. Pernah sih, cuman kayak jarang banget. Iya. Ya udah, itu lokasinya di Kampung Gajah di Bandung. Okay. Oh, kayak si mami serial. Itu kan udah terbengkalai udah lama ya. Iya, nggak laku kan? Nggak laku. Dan si narasumber yang RJL ajak itu si perempuan itu lagi. Oh, perempuan yang tadi sempat agak blank. Iya, perempuan itu lagi. Oke. Dia lagi. Kayak Bang Gilang kenal perempuannya. Kenal, sangat kenal. Iya. Ya udah, kita di sana pengusuran mulai jam preparation tuh dari habis asar. Mulai syuting kan nunggu gelap tuh habis maghrib. Oh, emang sengaja mau ke malam ya? Memang malam kan horor Bang. Oh iya. Kalau gosip pagi kita. Iya. Itu hostnya Indra Herlambang. Oke. Udah, mulai kita malam syuting, kita juga ditemenin sama penjaganya. Kuncennya situ ya. Kuncen setempat. Dan kita jagain lah sama dia, sama beberapa temennya juga. Jadi kita syuting aman, awal-awal aman. Dan ada satu momen kita tinggal nih si perempuan ini di bilik bekas toilet. Nah itu ngeri banget sih tempatnya. Tinggal emang masuk ke emang sengaja Pengen tinggal tahu kita ya? tahu. Kita bawain kamera, kita standby kamera juga. Oke. Itu kondisinya ngeri banget sih. Berani juga nih cewek ya? Berani. Luar biasa. Canggih. Gokil. Gue mau sebut tapi karena belum dapat persetujuan dia kita nggak usah sebut namanya. Tapi gue respect banget sih sama Mbak ini itu hebat, sensitif memang, keren. Terus lanjut. Terus dia selesai ditinggal sendirian, dia ngomong katanya, wah dalam kamar mandi bau bangke, kayak banyak suara-suara ngajak dia. Seperti itulah, dan dia mulai di situ lemas. Lemas, terus kita itu udah mau adegan terakhir. Itu posisi kita syuting juga lumayan lama ya. Itu nyampe hampir subuh juga. Oh iya. Syutingnya. Sampai dini hari ya. Sampai dini hari lebih. Nah, ya udah kita syuting closing di sana, pulang. Jadi jarak parkiran mobil sama jarak tuh lumayan lah, ada 250 meteran kayaknya. Kita jalan, tiba-tiba udah mau nyampe parkir, si perempuan ini jatuh, terus teriak, kenceng banget, melengking, nyampe disautin sama anjing-anjing di sekitar situ. Anjing-anjing liar situ ya. Dan suara kenceng banget dan matanya putih juga. Itu dia langsung dibaca-bacain sama si Kuncen. Iya, karena temenin Kuncen untungnya. Dan itu lumayan ya mungkin semenitan 2 menit. Sadar lagi. Iya sadar. Itu off cam apa on cam yang kejadian terakhir ini? Itu on cam, ada kok di videonya. Tayang. Oke. Gue kayak nonton tapi cuma sampai yang di kamar mandi itu bagian ending ini gue lupa, nanti coba gue tonton ulang lagi deh. Oke. Siap. Lumayan gokil sih. Iya. Ya, semoga suatu saat nanti Mbak yang tadi diceritakan gue kenal bisa Hampir jadi kesini ya? langsung di sini juga sih. Boleh. Respect banget sih. Oke. Kalau boleh cerita tuh sebetulnya dulu sebelum Lari Malam Misteri sempat nggak posting di sekian waktu itu, Vakum ya? sempat tapping sama Mbak ini gitu.
Tapi karena satu dan lain hal tidak bisa tayang videonya. Nah, hopefully bisa hadir lagi di sini nanti bercerita lagi di sini. Tadi kan lo ngalamin pas lagi makrab, lagi ospek itu kan, terus diceritakan lah sama temen lo yang sensitif tuh si siapa? Si A kan, sosok apa? Kalian diserang gitu kan? Pasukan Jawa, udah lengkap dengan pasukannya. Oke, nah kalau misalkan dikasih kesempatan gitu ya, atau dapat kesempatan mengalami hal kayak gitu lagi, gitu, dan posisinya mungkin si A saat itu ngasih tahu, kita misalkan diganggu dengan ini, kira-kira apa sih yang lo mau lakukan gitu? Kalau lo ada kesempatan mengalami kejadian itu lagi gitu. Itu lagi. Ya kalau bisa jangan lah ya. Kalau bisa jangan. Cuman kalau tiba-tiba kejadian itu lagi kayak. Kalau udah siap misalnya posisinya. Udah siap banget kayak. Astaga. Bebas sih lo mau ngapain, mau lo cubit cekernya gitu apa? Kalau yang memang benar-benar kejadian lagi dan gua ngeliat sosoknya kayak, ya Allah jangan gangguin dong. Capek nih gua. Udah jadi panitia udah capek ya. Tapi sempet pegang tenda gak? Sempet pegang tenda gak? Gua pegangin juga. Oh, capek. Jangan diserang dong ya. Iya, diserang dong. Lo nggak tahu kalau capek. Maaf dah kalau ada salah ya. Maafnya. Oke. Kopi abis nih gitu. Kan mana diajakin ngopi. Semoga ada kesempatan lagi berarti ya. Jangan. Oke, Mas Ganang, thank you banget nih buat waktunya. Pasti dari ceritanya Mas Ganang kita bisa memetik suatu pelajaran dan hikmah ya. Mereka ada di mana-mana, kita harus respect lah ya, menghormati mereka, tapi tetap percaya bahwa derajat manusia selalu di atas mereka. Betul banget. Karena kalau kita lihat lagi ceritanya pasti yang terjadi itu ada penyebabnya ya. Tadi kita kira cuma ada main kain mori, ada apa namanya? Ada yang tadi kata-kata kotor. Kata-kata kotor, ternyata sampai ada minuman keras. Ya mungkin Ada kita memang lah ya. betul harus menjaga sikap juga lah di mana-mana, karena ya kita harus mempercayai mereka ada di mana-mana, tapi kita tetap ya, harus mengimani kan, karena emang ada itu di agama kita kan, di ajaran agama kita. Dan mungkin dengan mabuk kan suatu kegiatan negatif lah ya. Betul. Oke, kalau gitu Mas Ganang, thank you banget sekali lagi waktunya. Siap. Semoga next time Bang Fajar sama Bang Ivan nih yang bisa bercerita di sini. Oh iya, ada tuh mereka tuh bener-bener ceritanya. Iya kan? Oke. Semoga ya. Silakan duduk di kursi panas. Atau mungkin bisa main ke istrinya mereka. Oh iya, dengan senang hati. Siap dengan senang hati. Kalau sekarang kita juga langsung berangkat. Gas. Oke teman-teman Misteri, thank you banget yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga di share biar makin banyak menyaksikan program ini, biar kita makin berkembang. Amin. Dan kalau ada teman-teman misteri yang punya cerita, boleh kirim DM ke @larimalam_misteri atau boleh tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi narsum di sini. kalau misalnya mau DM langsung ke personal Instagram kita juga bisa ya Bang. Boleh banget. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya di Lari Malam Misteri. Thank you. Thank you, Bang.